warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmiatus Suhaimia, NIM T20184077. Nah, baik, di sini saya akan mengulas tentang makalah yang berjudul Kesehatan Mental di Sekolah. Guna untuk menyelesaikan tugas psikologi pendidikan dosen pengampu Bapak Hartono MPD. Yang pertama ialah pengertian kesehatan mental. Istilah sehat jasmani atau mental dalam kehidupan sehari-hari ialah memiliki daya tahan yang baik, yaitu mempunyai energi untuk melakukan sesuatu ataupun beraktivitas. Contohnya kalau di sekolah itu seperti murid yang dimana keadaannya itu merasa nyaman dalam mengikuti berbagai kegiatan di sekolah, serta murid itu tidak merasa hal-hal yang tidak enak pada dirinya. Contohnya itu seperti pusing, mual, atau merasa malas dalam melakukan kegiatan. Nah, seperti itu. Orang yang sehat mentalnya berarti mempunyai integrasi pribadi, mempunyai kemampuan bertindak secara efisien, serta mempunyai gairah hidup dan mempunyai tujuan hidup. Nah, langkah-langkah terwujudnya kesehatan mental adalah yang pertama, adanya usaha yang bersifat preventif, yakni usaha yang mengadakan pencegahan dengan cara mengurangi sebab-sebab terjadinya gangguan mental atau penyakit mental. Nah, gangguan mental ini bisa dikarenakan sebab faktor psikologis dan biologis. Dalam dunia pendidikan, peserta didik maupun guru itu diharapkan memiliki kesehatan mental yang baik agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, usaha yang kedua ialah usaha yang bersifat kuratif, di mana usaha ini ialah adanya perbaikan terhadap keseimbangan mental yang telah terjadi, yakni dengan melakukan terapi. Bisa juga kita bisa berkonsultasi dengan psikiater atau dokter-dokter psikolog seperti itu. Nah, yang ketiga ialah usaha preservatif. Usaha preservatif ini ialah usaha pemeliharaan atau penjagaan agar keadaan yang baik itu tetap, jadi tidak berubah-ubah. Mana yang baik bisa menjadi lebih baik lagi. Pelajaran dengan lancar. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk menjaga kesehatan mental itu harus selalu diupayakan. Nah, untuk yang pertama, langkah-langkah terwujudnya kesehatan mental. Yang pertama ialah bersifat preventif. Pelaksanaan kesehatan mental di sekolah secara preventif adalah bagaimana supaya peserta didik itu dapat melakukan penyesuaian diri secara baik. Nah, menurut Winarno Surahmat, penyesuaian diri bisa dikatakan berhasil ketika 1. Mampu memenuhi kebutuhan dengan baik dan cukup serta tidak berlebihan atau kekurangan. Yang kedua, tidak mengganggu atau merugikan individu lain dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ialah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Bisa disimpulkan, penyesuaian diri adalah suatu usaha manusia untuk mencapai keharmonian diri dalam lingkungannya. Sebaliknya, apabila ada usaha-usaha yang tidak dapat menimbulkan keharmonian, maka seseorang itu dikatakan maladjustment atau orang yang tidak mampu melakukan atau menyesuaikan perubahan sosial. Macam-macam penyesuaian diri yang dapat dipelajari anak didik di sekolah. Misalnya, yang pertama, penyesuaian diri terhadap keluarga. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap masyarakat. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap kehidupan di sekolah. Penyesuaian diri dalam memilih perguruan tinggi. Penyesuaian diri terhadap jabatan. Serta yang terakhir ialah penyesuaian diri terhadap perkawinan. Nah, penyesuaian diri ini terhadap kehidupan sekolah itu hendaknya yang bersifat konstruktif.
Nah, di mana penyesuaiannya itu bisa dilakukan dengan patuh terhadap disiplin yang diterapkan di sekolah, serta mampu menggunakan fasilitas-fasilitas dan sarana-prasarana yang ada dengan baik, serta mempunyai minat yang tinggi terhadap mata pelajaran yang di sekolah, dan mampu memanfaatkan secara maksimal situasi dan fasilitas yang disediakan di sekolah dengan baik. Sekolah itu tidak bisa berlepas tangan ketika siswa atau peserta didiknya mengalami masalah. Justru, sekolah itu harus menjadi komunitas yang baik yang dapat memberikan bantuan dan dukungan yang cukup besar dan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada siswa untuk mengatasi permasalahannya. Misalnya, penanggulangan siswa yang merosot prestasinya. Yang contoh yang lain, siswa yang merokok, atau siswa yang tawuran, atau siswa yang bermasalah dengan keluarga, siswa yang minder atau yang sering dibully, atau penanggulangan siswa yang tawuran. Selanjutnya ialah langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini ialah langkah preservatif, di mana hal yang paling sulit dalam upaya kesehatan mental adalah memelihara secara berkesinambungan kesehatan mental di sekolah. Kesehatan mental bukan hanya upaya perorangan, tetapi integrasi antara komunitas sumber daya manusia, lingkungan, fasilitas, dan peralatan, serta proses yang melingkupinya. Jadi, kesehatan mental di sekolah itu bukan bersifat program tersendiri, tetapi merupakan jiwa dari keseluruhan kegiatan atau aktivitas yang diadakan oleh sekolah. Nah, setiap sekolah itu bisa membuat standar kesehatan mental sendiri. Nah, di dalamnya itu bisa meliputi upaya untuk menjaga secara sadar lingkungan sekolah, keindahan serta kesehatan dan keamanan sekolah. Aktivitas yang energik yang bersemangat untuk saling mewujudkan potensi-potensi positif, serta mengurangi potensi-potensi negatif dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Dan yang terakhir itu bisa meliputi standar prestasi yang tinggi sesuai potensi yang dimiliki sumber daya manusia di sekolah itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.